Gara-gara Ding Dali menarik pedang itu, seseorang pria yang merupakan Raja Langit 5 hantu yang sudah tersegel di goa itu akhirnya bisa lepas. Dan ia disegel oleh Yuwo selama bertahun-tahun. Karena ulah mereka, kini ia bisa lepas dan bebas. Dan Raja Langit 5 hantu ini bernama Reki. Tak lama kemudian, tetua Miaoyi datang ke sana dan menyerang Reki untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena merasa terdesak, Reki memutuskan untuk pergi dari sana agar ia tidak kembali tersegel. Singkatnya, mereka bertiga meminta maaf kepada Miaoyi karena ulah mereka. Kini, Reki yang terkenal sangat jahat sudah berhasil kabur. Karena Miaoyi orangnya baik, ia pun memaafkan mereka bertiga. Dan sang guru juga akan menyembunyikan kejadian ini dan tidak akan menceritakan kepada Yuwo. Mereka bertiga pun berterima kasih kepada sang guru. Di saat itu, guru Miaoyi memberikan pedang yang telah dicabut oleh Ding Dali kepadanya, dan pedang itu terlihat sudah patah. Sang guru mengatakan kalau pedang itu mungkin saja berjodoh dengan Ding Dali. Meskipun pedang itu telah patah, sesungguhnya pedang tersebut sangatlah kuat karena pedang itu merupakan pedang pertama milik pemimpin Gunung Zu terdahulu untuk melawan sekte iblis untuk menegakkan perdamaian. Di lain sisi, Jingwo melihat rekaman adegan dirinya saat dulu bersama dengan Suyin, yang hingga sampai saat ini ia masih belum bisa melupakannya. Setelah itu, Jingwo kedatangan tamu, yaitu Reki. Jingwo mengajak Reki untuk bergabung dengannya, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Reki. Namun sesaat ia melihat Yu-er yang datang ke sana. Karena melihat kecantikan Yu-er, ia pun merubah pikirannya dan mau bergabung dengan Jingwo. Ni是上官景我的女儿。宗主在上，请受属下处。但是从今往后，好。Setelah itu, Reki mencoba menggoda Yu-er dan menciumnya. Namun tindakannya itu justru mendapat sebuah tamparan. Dan Yu-er mengancam apabila Reki berani sekali lagi melecehkannya, ia tak akan segan-segan membunuhnya. Melihat itu, Reki menjadi kesemsem dengan Yu-er dan semakin menyukainya. Singkat cerita, Jingwo menyuruh Lukman untuk merekrut tentara dengan cara menyebarkan lebah zombie, yang nantinya para penduduk yang terkena lebah itu akan berubah menjadi zombie dan akan menuruti semua perkataan Jingwo. Di lain sisi, Ding Dali memimpikan tulisan di dinding kemarin dan seketika ia lagi-lagi dirasuki oleh jiwa iblis dan langsung pergi dari sana. Zeng yang melihat gerak-gerik yang mencurigakan dengan cepat mengejarnya. Sesampainya di goa kemarin, ia melihat Ding Dali yang sudah kerasukan iblis. Alhasil ia pun diserang, yang membuat ia terluka. Tidak hanya itu, Ding Dali yang kehilangan kesadarannya dengan brutal mematahkan tangan dan kaki milik Zeng, yang membuat Zeng seketika sekarat. Di saat Ding Dali hendak membunuhnya, Chen Er datang ke sana dan menghentikan tindakan Ding Dali. Namun usahanya sia-sia, karena Ding Dali jauh lebih kuat darinya.
Tak lama kemudian, para tetua akhirnya tiba di sana dan langsung menghentikan Ding Dali yang sedang dirasuki kekuatan iblis. Yuwo akhirnya tahu penyebab Ding Dali berubah menjadi iblis karena tulisan di dinding tersebut. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Yuwo akhirnya menghapus tulisan tersebut. Keesokan harinya, semenjak kejadian semalam, semua orang kini mulai menghindari Ding Dali karena mereka menganggap Ding Dali adalah iblis. Tidak hanya itu, Zi juga hendak menyerangnya karena ia menganggap akibat Ding Dali, kini Zeng terluka parah dan sekarat. Ding Dali meminta maaf atas semua tindakannya yang telah merugikan banyak orang. Tak lama kemudian, Yun datang ke sana dan meredakan amarah Zi, sambil berkata kalau semuanya ini tidak 100% kesalahan Ding Dali, karena Ding Dali juga tidak sadar tentang apa yang sudah ia perbuat. Oleh karena itu, Zi tidak jadi menyerangnya dan memilih untuk pergi dari sana. Setelah itu, ia menemui Zeng yang sedang sekarat. Guru Xiaoru mengatakan kalau Zeng telah menjadi cacat, karena tangan dan kakinya saat ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Sambil menangis, Ding Dali memohon kepada sang guru untuk menemukan cara agar sahabatnya itu bisa pulih kembali. Xiaoru mengatakan ada satu cara untuk menyembuhkan Zeng, yaitu meminta pertolongan Raja Obat di atas bukit Gunung Zu yang bernama Guru Bai. Mendengarkan hal itu, ia pun dengan cepat membawa Zeng pergi ke atas bukit. Setibanya di sana, Ding Dali memohon kepada Guru Bai untuk menolong sahabatnya yang sedang terluka parah. Sampai-sampai ia sujud berulang kali hingga jidatnya berdarah. Guru Bai akhirnya keluar dan melihat tekad yang dimiliki oleh Ding Dali. Akhirnya sang guru bersedia membantunya untuk mengobati luka milik Zeng. 做药人，那还不是跟冬虫夏草，还会有生命危险呢？哎，臭丫头，我愿意。他的药连神仙姐姐的脸都……冬虫夏草。 Di lain sisi, Lukman dan Reki mulai menggunakan para penduduk untuk dijadikan zombie, menggunakan lebah beracun. Dan kini, para penduduk inilah yang nantinya bisa digunakan sekte iblis sebagai prajurit untuk menyerang Akademi Gunung Zu nantinya. Komiks OBH, formulanya efektif melawan batuk campur pilek. Singkatnya, Ding Dali menghampiri Yun, yang di saat itu Yun sedang bersiap-siap hendak turun gunung, yang diperintah langsung oleh Tetua Yuwo untuk mengecek wilayah Gunung Zu dan melihat keamanan para penduduk desa. Ding Dali meminta Yun untuk menjaga diri baik-baik. Yun sesaat merasa terkesima melihat perhatian yang diberikan oleh Ding Dali. Ding Dali melakukan itu karena ia merasa berhutang budi kepadanya, karena selama ini Yun selalu membantunya setiap ada masalah. Setelah itu, Ding Dali yang sedang duduk sendirian mendapatkan sebuah pesan dari burung merpati. Di sana terdapat sebuah kertas dan sebuah lonceng. Ia pun menyadari kalau lonceng itu milik Yun, yang mungkin saja Yun saat ini dalam bahaya. Ia pun dengan cepat menemui Zi dan memberikan lonceng dan kertas tersebut. Zi membenarkan mungkin saja Yun saat ini dalam bahaya. Lalu, Zi hendak pergi dari sana untuk menolong, namun tiba-tiba ia terjatuh, karena ia saat ini masih sakit dan belum mampu berdiri. Oleh karena itu, Ding Dali mengajukan diri untuk turun gunung dan menolong Yun. Lalu, Zi meminjamkan senjata miliknya, dan setelah itu, Ding Dali pamit untuk turun gunung menyelamatkan Yun. Di sini kita diperlihatkan Zi yang tersenyum, yang seakan-akan seperti sedang merencanakan sesuatu hal. Singkat cerita, Yun beserta kakak seperguruannya telah tiba di desa dekat Gunung Zu. Namun mereka melihat pasukan sekte iblis yang sedang menyebarkan lebah beracun. Mereka berdua pun dengan cepat membasmi lebah tersebut dan menghabisi para pasukan sekte iblis. 说，这些虫子是用来干嘛的？少侠饶命，我血奴。 你现在就把这些金蚕给找回来！
Sesaat, Yun juga mengambil salah satu lebah beracun untuk diserahkan kepada tetua Yuwo untuk diselidiki lebih lanjut. Namun di saat mereka hendak pergi, mereka ditahan oleh Reki. Saling kejar pun terjadi. Namun pelarian mereka justru dengan mudah dihadang oleh Reki yang sudah berada di depan mereka. Reki berusaha menyerang mereka dan merebut lebah tersebut agar tidak diserahkan kepada Yuwo. Namun, Yun dan temannya itu dengan mudah dikalahkan oleh Reki. Untung saja Ding Dali datang tepat waktu dan melawan Reki di sana. Tidak hanya itu, Yu-er juga datang membantu mereka untuk menghadapi Reki. Setelah berhasil mengalahkannya, Yu-er membawa mereka berdua untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Yun yang terluka diobati oleh Yu-er agar bisa kembali pulih. Di sini, Yu-er sengaja berpura-pura baik agar bisa membantu Ding Dali, agar bisa membuat Ding Dali kembali percaya kepadanya. Yun lalu dibaringkan agar bisa beristirahat, dan setelah itu, Ding Dali beserta Yu-er mengobrol di luar. Lagi-lagi Yu-er berpura-pura baik dan berkata kalau ia sudah tidak lagi bersekutu dengan sekte iblis. Maka dari itu, ia menolong Ding Dali. Yu-er juga mengarang cerita palsu, supaya Ding Dali kasihan kepadanya. Kata-kata manis dari Yu-er membuat Ding Dali lupa akan siapa Yu-er sebenarnya. Sesaat, Ding Dali menatap tajam ke arahnya, sambil berkata, ia seperti pernah mengenal Yu-er, dan wajah Yu-er mirip seperti wajah seorang wanita yang selalu ia mimpikan setiap malam. Yu-er lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Ding Dali pernah melihat salju atau tidak. Ding Dali menjawab kalau ia telah lupa ingatan, dan ia tidak tahu apakah pernah melihatnya atau tidak. Dan setelah itu, Yu-er dengan kekuatannya membuat sebuah salju dan membuat sungai menjadi membeku. Ia pun tersenyum dan mengajak Ding Dali untuk bermain-main di atas air yang telah membeku tersebut. Sesaat, Ding Dali mulai terhipnotis dan larut akan romantisme di sana. Tanpa ia sadari, ia langsung mencium Yu-er. Karena terlalu lama menggunakan kekuatannya, Yu-er sesaat merasa kedinginan dan meminta Ding Dali untuk menghangatkannya dengan kekuatan batu merah padam. Ia pun dengan cepat memberikan kehangatan dengan menggunakan kekuatan batu merah padam. Tanpa Ding Dali sadari, ia telah terjebak oleh tipuan Yu-er. Dan seketika, Yu-er berusaha mengambil batu merah padam yang berada di tubuh Ding Dali. Dan part keempat pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.